Halo teman-teman, baik lagi di Fossil Talk episode 3 yang berjudul jurusan AI, apa yang kamu cari? Betul banget. Sebelum itu, hari ini juga kita bakalan hadirin narasumber dari Universitas Paramadina. Iya. Rada kepleset ya Bunda. Paramadina. Kira-kira siapa ya? Tapi sebelum itu, kenalin gue Maya Purwaningsi dan teman gue Noah Benjamin. Oke, gak usah lama-lama deh. Ini dia, kita panggilin aja langsung narasumber cantik kita dari Universitas Paramadina, Malika Mavi Jensen. Halo, apa kabar Kak? Baik. Kalian gimana nih? Alhamdulillah. Baik. Kita bareng. Baik dong, insya Allah. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain nih Kak? Aku sih pertama kuliah udah pasti, terus lagi ngurusin 2 proker yang lagi ongoing. Itu proker yang pertama tuh ospek, sama ngurusin satu lagi ada acara penutupan. Penutupan apa tuh kalau boleh tahu? Penutupan ospek secara garis besar gitu. Oke. Penutupan ospek secara garis besar. Oke. Nah, banyak banget nih ya request dari teman-teman semua buat tanya garis besar dari jurusan hubungan internasional itu seperti apa sih? Iya. Jadi apa ya, ini kan biasanya teman-teman tuh nyarinya mungkin di Google, jadi kayak Iya. garis besarnya ya menurut Google. Tapi Iya, kali benar. ini teman-teman bakal nggak dengar jawaban langsung nih dari Dari- narasumber Iya. yang mahasiswi jurusan hubungan Hubungan internasional. Kalau kalau menurut aku ya, kalau yang dari sepaham aku, karena kebetulan aku baru semester 2, belum penjurusan. Jadi hubungan internasional sendiri itu sebenarnya tuh kita belajar tentang hubungan sama interaksi antar negara. Terus kalau belajar apa aja sih Kak gitu kan? Kita tuh belajar ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, terus pertahanan sama keamanan. Itu yang setahu aku sih. Iya. Kalau untuk itu kan pasti di semester 1 dan 2 ini udah banyak banget mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional nih ya Kak. Ada nggak sih satu pelajaran yang Kakak suka gitu, atau yang emang bener-bener wah kalau ada pelajaran ini gue nggak bakal ngantuk nih? Iya. Kalau aku ya yang berhubungan sama hubungan internasional ya, aku sih yang lagi aku suka tuh semester kemarin tuh ada pengantar ilmu politik, itu aku suka. Wow. Sama yang sekarang sih ada pengantar ilmu hubungan internasional, cuman aku belum terlalu klop gitu, tapi ya asik sih dosennya. Pengantar hubungan internasional dan pengantar apa tadi yang politik? Ilmu politik. Ilmu politik. Berarti di hubungan internasional ini juga ada bumbu-bumbu politiknya walaupun sedikit. Iya benar. Boleh dikasih tahu nggak Pak? Politik-politik yang seperti apa yang diajarkan di Di jurusan hubungan hubungan internasional. internasional? Kalau itu sih aku belum tahu jelas ya, cuman sih yang sekarang ini nih, kalau kita nih lagi sering banget ngomongin masalah Perang Dunia 3 di kampusku tuh, benar-benar yang setiap ada pertemuan kampus, setiap ada pertemuan kelas, kita tuh pasti kayak yang berita apa nih yang lagi kalian dapat nih, masalah hubungan masalah Ukraine sama Rusia, terus abis itu ngebahas yang Perang Dunia 1 juga, PD1, PD2 gitu. Itu sih paling yang lagi, karena emang dasarnya hubungan internasional itu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, anak-anak hubungan internasional, kita itu mulai adanya studi hubungan internasional itu karena ada Perang Dunia 1. Oh. Jadi mula-mula ada terlahir jurusan ini tuh karena itu gitu ya? Benar. Oke, berarti ada sejarahnya juga ya. Iya. Oke, dari Bang Ben mungkin ada pertanyaan nih. Kalau di hubungan internasional ini jurusan HI ya, kalau teman-teman yang sering dengar ya, itu tuh mesti ada bahasa pokok nggak sih? Kayak bahasa Inggris atau bahasa Cina or bahasa Jepang gitu. Untuk Kakak Malika gimana? Kalau di HI sendiri kayaknya tuh buat bahasa Inggris kita emang udah harus bisa lah ya, udah harus bisa basicnya. Kalau di HI itu yang penting kalian emang udah ngerti basic English, basic conversation English, cuman nggak harus yang bener-bener kayak aduh gue harus banget nih bisa bahasa Inggris, nggak harus kayak gitu. Yang penting kalian ngerti apa inti dari pembicaraan pas nanti ada kelas, atau nanti gimana sih cara buat nyampein kayak gini gitu, gimana cara baca. Yang paling penting kalau di HI itu, kalau menurut aku banyak-banyak baca aja sih. Berarti Kak Malika ini salah satu mahasiswa yang gemar membaca?
lumayan sih aku. Apa sih genre-nya biasanya suka dibaca? Kalau aku sebenarnya ini agak nggak nyambung ya sama jurusan aku. Aku tuh suka banget sama buku-buku psikologi. Karena aku punya beberapa buku psikologi yang psikologi crime gitu yang tentang apa sih namanya kepribadian ganda kebanyakan, terus kayak pokoknya yang gitu-gitu sih. Aku suka ke situ, tapi belum kalau buat belajar baca buku tentang politik atau hubungan itu aku belum pernah masuk sampai ke dalam gitu. Karena aku masih takutnya akunya nggak segitu. Oke. Aku ada pertanyaan. Boleh. Kalau di jurusan HI itu mesti pelajarannya itu kira-kira berapa bahasa sih Kak Malika di hubungan internasional nih? Kalau di hubungan internasional sendiri, kalau bahasa itu setahu aku nanti kita semester 5 itu di kampusku sendiri kita ada belajar tentang, nanti ada dibagi gitu, ada Jepang, Mandarin, Prancis, Amerika juga, sama apa ya setahu itu kalau nggak salah ada Arab juga ya. Pokoknya kita belajar tentang benua-benua, jadi mungkin akan mempelajari bahasa itu juga gitu. Setahu aku sih gitu. Tapi di sini hanya mempelajari, tidak diwajibkan gitu. Kayaknya diwajibkan deh, soalnya itu udah masuknya ke penjurusan gitu. Jadi kayak kalian harus milih nanti di semester 5 lu mau belajarin benua apa sih gitu, mau belajarin benua Asia atau ini, nanti di Asia itu dibagi lagi kalian mau masuk Cina atau ini atau itu, Ada breakdown nanti dia di sana. Oke. Berarti kurang lebih 5 bahasa ya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan ada katanya ada beberapa perpaduan bumbu politik walaupun hanya ya sekiranya 0, berapa persennya gitu ya. Nah, aku mau tanya nih Kak, apakah jurusan hubungan internasional ini jurusan sosum atau saintek? Aku sendiri karena kita kan dari aku kan alumni SMK ya. Betul. Alumni SMK SPL, aku dari MM. MM tuh sebenarnya kalau waktu itu aku pernah dengar dari guru siapa gitu. MM tuh sebenarnya kalau bisa dibilang tuh kita lebih ke saintek. Tapi aku masuk ke hubungan internasional. Cuman kalau buat kalian yang di soshum itu lebih gampang buat masuk ke hubungan internasional. Soalnya kalian tuh paling nggak udah belajar sejarah ini dan itu gitu. Sedangkan kita anak-anak saintek itu kan lebih kayak hitung-hitung segala macam gitu kan. Setahu aku ya. Jadi kayak lebih gampang buat anak-anak soshum masuk ke hubungan internasional. Oke. Dicatat ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah prepare banget nih mau masuk hubungan internasional atau menjejaki kakinya ke dunia perkuliahan. Oke, ada pertanyaan nggak nih dari Bang Noah? Kira-kira nih kalau misalkan masuk jurusan HI harus ada persiapan apa sih? Persiapan yang kira-kira kayak gua harus bisa bahasa ini contohnya, atau gua harus pokoknya gitu deh, harus ada basic apa sih, persiapan apa gitu yang bisa prepare yang kayak gimana ya yang bisa membantu kita untuk ke jurusan hubungan internasional ini gitu. Oke. Tadi sih udah 2 aku mention. Yang pertama itu rajin-rajin baca buku. Yang kedua paling nggak harus suka baca buku deh. Yang kedua itu harus paling nggak bisa bahasa Inggris, sama satu bahasa lagi yang bisa kalian kuasai, paling nggak basicnya. Kalau aku sendiri, aku kemarin sempat les Mandarin, alhamdulillahnya lancar-lancar aja. Terus abis itu kalian harus punya daya analisa yang tinggi, harus bisa negosiasi juga, terus harus harus diplomatik gitu sama apa yang paling penting ya, aku tuh lupa deh satu lagi, tapi pokoknya kayaknya gitu deh. Sama harus update masalah berita-berita negara, itu sih itu yang harus banget, harus update terus biar informasinya tuh jalan terus. Oke. Berarti selain harus gemar membaca yang tadi sudah di-mention oleh Kak Malika, teman-teman juga harus update nih, baik di dunia sosial medianya, karena kan pusat informasi saat ini tidak hanya di TV ya. Benar. Udah banyak banget merambah dunia remaja, yaitu sosial media, khususnya platform-platform yang sekarang lagi dijamai oleh remaja kayak TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan yang lain-lain. Dan yang paling akurat biasanya di Twitter ya. Bener banget. Oke. Nah, selanjutnya dikarenakan jurusan HI ini mempelajari hampir semua bidang, prospek kerja yang seperti apa sih Kak yang didapat? Sebenarnya ini bukan prospek kerja yang nanti masa depan kamu mau jadi apa nih biasanya keluar dari hubungan internasional. Menurut riset saja, biasanya lulusan-lulusan ini tuh lebih
pro ke sebelah mana untuk prospek di dunia kerjanya? Sebenarnya tuh banyak orang yang masuk HI itu karena kita pengen jadi diplomat, kita pengen masuk jadi diplomat, kita pengen kerja di Kemenlu gitu. Tapi kayak aku awalnya tuh pengen banget masuk HI itu karena aku pengen jadi diplomat, aku pengen kerja di Kemenlu, aku pengen banget kayak gitu. Tapi setelah masuk jadi lebih luas gitu. Kita bisa jadi penulis, kita bisa jadi jurnalis, kita bisa jadi pengusaha juga sebenarnya. Terus kita juga bisa kerja di NGO itu non-government organization. Terus kalau GO itu government organization kan. Nah NGO itu kita kayak bisa kerja di ASEAN, di yang lagi aku lupa, pokoknya ada ASEAN, ada UNICEF, ada pokoknya setahu aku itu ya. Kita tuh bisa kerja di situ. Dan aku itu pengen banget kerja di UNICEF. Oke. Kalau aku sendiri. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang kayak masuk HI itu cuma pengen, kalau lu tuh cuma pengen masuk jadi diplomat gitu karena sebenarnya enggak. Sebenarnya banyak banget prospek kerja atau lapangan kerja yang sebenarnya tuh bisa kalian gali lagi di situ. Oke, berarti untuk hubungan internasional ini tidak sesempit nanti gue gede harus jadi diplomat karena gue lulusan hubungan internasional, nggak begitu ya teman-teman semua. Banyak banget prospek-prospek kerja yang teman-teman akan dapatkan ketika masuk ke jurusan hubungan internasional. Seperti itu. Ada lagi nih, kira-kira kalau masuk HI itu ada tantangannya nggak sih? Tantangan tersendiri gitu kayak Yeah. mungkin apalagi buat anak-anak yang katakan ini tadi kita mempelajari bahasa juga kan ya, terus juga harus gemar membaca gitu. Mungkin untuk beberapa anak ada tantangan yang kayak gue malas baca jadi takutnya nilainya turun karena rasa nguliknya tuh kurang gitu. Yeah. Kalau dari Kamalika sendiri apa sih tantangannya? Kalau buat aku sendiri, tantangan buat aku itu jadi anak-anak di HI itu bener-bener yang suka banget negosiasi, suka banget debat. Jadi kayak kalau lu ketinggalan sedikit aja informasi, lu tuh bener-bener kayak ngerasa kalah banget gitu loh. Kayak anjir tuh gak bisa kayak gini gitu. Gitulah pokoknya kayak gitu. Terus abis itu banyak anak HI yang emang dasarnya tuh mereka udah seneng sama politik duluan, udah seneng sama ekonomi negara, ekonomi dunia, udah seneng ya, udah emang fokusnya ke sana gitu. Dan kalau misalnya kita nggak belajar hal-hal itu sebelum kita masuk HI, itu tuh berasa kayak kok gue kurang ya, kok gue kayak nggak bisa apa sih namanya ngebalap mereka atau sama mereka kayak gitu sih. Itu sih tantangan yang menurut aku ya. Tapi kalau yang lain sih aku belum tahu. Oke. Berarti tantangan tersendirinya ya mau nggak mau harus dilawan dari diri sendiri ya. Wah, karena yang tadi Kamalika bilang kita harus sering ngulik banyak banget berita, kita harus up to date. Kalau misalkan nggak kayak gitu pasti nanti bakal tertinggal jauh bareng sama teman-teman ya. Spontan aja. Oke, ada pertanyaan nggak nih Mbak Mai? Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas tantangan nih yang dihadapi sama teman-teman dari hubungan internasional. Selanjutnya skill apa aja sih yang harus dimiliki untuk menjadi seorang mahasiswi dari hubungan internasional? Ada skill khususnya nggak? Skillnya tadi sih yang aku bilang itu udah harus bisa, paling nggak harus suka debat deh. Kalian harus suka negosiasi sama orang lain. Terus habis itu emang udah kayak udah dari hati tuh udah gue udah seneng nih kalau misalnya gue bisa nih kalau misalnya orang ngomongin ini gue bisa ngejawabnya kayak gitu, atau enggak kayak paling enggak kayak debat masalah kecil-kecil aja sih. Kalau menurut aku sih yang paling penting itu masalah kalian suka debat sama itu aja, suka baca dan senang belajar bahasa gitu. Kalau menurut aku itu skill yang paling dibutuhin. Oke, dicatat teman-teman, skill yang paling dibutuhin di hubungan internasional itu gemar membaca. Teman-teman juga harus bisa bernegosiasi ya tadi gitu. Nah, dari Bang Loh gimana nih? Ada tanggapan nggak sih seputar hubungan internasional? Gimana ya? Kalau masalah untuk anak-anak yang sekiranya nggak terlalu suka baca tapi pengen masuk HI nih, itu gimana ya caranya biar kayak bikin biar dia ngerasa yakin gitu walaupun dia nggak terlalu suka baca? Sebenarnya temenku ada yang orangnya tuh nggak suka baca gitu, dia lebih suka baca yang kayak komik atau apapun itu. Cara dia buat keep up sama kita di hati itu ya lewat informasi di laptop atau pokoknya di gadget dia gitu kan.
karena emang yang paling sering kita pegang pasti tuh handphone kan. Benar. Jadi Benar banget. dia tuh yang benar-benar harus, kalau nggak lihat video, itu kan kita lebih seneng lihat video daripada baca. Benar. Itu tuh udah pasti banget. Jadi tuh cara dia buat keep up sama kita itu dia nonton video, entah itu di YouTube, entah itu nonton film, bisa di film juga. Kalian bisa tahu info tentang HI itu bisa di film juga, bisa lewat ini juga, bisa lewat video TikTok juga tadi kamu bilang, di Twitter juga bisa. Jadi ada beberapa anak di teman-teman aku itu yang lebih senang kalau udah dia belajar lewat YouTube aja. Makanya dosen aku itu kadang mereka sambil belajar, sambil ngajar, mereka juga siaran di YouTube. Jadi kayak kalau kita beneran nggak suka baca materi yang dikasih sama dia yang udah bentuk PDF atau segala macam itu, kita bisa nonton YouTube dia biar lebih jelas gitu. Berarti kalau untuk kasus ini biasanya balik lagi ke basic, gimana sih cara belajar kita gitu ya. Kalau emang kamu minat banget masuk hubungan internasional tapi kamu nggak terlalu minat dibaca, kamu mungkin bisa cari tahu dulu nih apa sih teknik yang seperti apa yang membuat kamu nyaman untuk belajar. Mungkin tadi yang disampaikan sama Kamalika, ada orang yang emang harus nonton video dulu ya, Yep. bisa paham sama pembelajaran, atau ada orang yang suka baca sampai tebel-tebel gitu mungkin baru bisa paham gitu. Kalau aku sih lebih suka video ya, karena bosen gitu kalau baca gimana ya, kayak kurang masuk aja gitu, lebih suka video sih. Tapi video pembelajaran kan? Pasti. Gak dari yang lain kan ya? Enggak dong. Oke. Gak banyak loh video pembelajaran di TikTok gitu. Oh iya. Maksudnya di sana. Oke, balik lagi ke topik nggak sih? Kayak kalau misalnya kita bahas di sana terlalu jauh. Jauh adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya bakal ada sesi Q&A nih dari teman-teman. Aku ada pertanyaan satu lagi. Boleh banget. Sebelum kita masuk ke Q&A ya. Yap. Kalau dari Kamalika sendiri nih, kalau kata orang-orang suka dan dukanya kalau misalkan masuk jurusan AI itu apa sih? Suka dukanya ya. Pengalamannya selama di Kalau jurusan di AI. aku, HI di kampusku itu karena kita tuh kecil banget, jadi tuh sukanya ya pertama infonya tuh jalan terus kayak kita ada FKMI ini, kebetulan forum HI terbesar itu ketuanya ada di kampus aku, Bang Zain. Terus itu tuh dia beneran yang kayak sukanya tuh dia tuh beneran kayak masuk ke FKMI yuk. Jadi kayak semuanya tuh bener-bener yang keep up satu sama lain gitu. Tapi dukanya itu karena lingkupnya kecil, terus banyak orang yang mikir kayak anak-anak HI tuh kalau bercanda tuh kayaknya berat banget deh kayak gitu, bahasanya diplomatis banget kayak gitu. Jadi kayak teman-teman kita ya kalau ngomong sama kita pasti langsung kayak gimana langsung ngomongin masalah politik gitu. Jadi aku lah kayak sebenarnya gue tuh yang di sini tuh kayaknya sama tenang gitu loh, gue nggak pengen ngebahas masalah itu, kalau aku sih gitu. Oke. Berarti perspektifnya harus diubah ya teman-teman. Iya. Anak hubungan internasional nggak semuanya Serius. punya bahasa diplomatik, nggak semuanya serius. Contohnya kayak Kamalika ini, beliau sangat-sangat santai dan bagus. Bisa fokus bentar nggak? Yang hostnya kaget nih. Kaget. Sorry nggak bisa nahan ketawa nih, aduh. Langsung jatuh ya. Balik lagi yang tadi aku bilang, kalau misalkan ternyata anak hubungan internasional ini nggak seluruhan punya basic yang kalau misalnya lagi ngumpul kita harus bahas diplomatis dan yang lain-lain. Ada kalanya kita juga bisa bersantai, dan perlu teman-teman ingat, anak-anak dari hubungan internasional ini semuanya manusia, bukan orang-orang yang memang terikat dengan satu kata diplomatis dan yang lain-lain. Jadi santai aja gitu ya. Benar, Santai aja. Tapi emang ada ya pengalaman kakak tersendiri gitu? Ada karena baru aja kemarin pas bukber, aku bukber sama anak SMK, sama anak SMK sini kali ini, langsung barengan kayak lu anak HI berarti kita kayak harus ini ya, apa sih namanya, ngomong pakai bahasa Inggris, atau lu HI tuh belajar politik banget ya gitu langsung ya. Enggak, sebenarnya enggak juga gitu juga sih. Even kita belajar politik, kita tuh enggak yang harus banget nih setiap ngumpul bahas politik yuk, gimana negara ini politiknya sama ini gitu, atau gimana sih hubungan ini, enggak gitu. Kayak kita masih pengen bercanda gitu sih ya. Oke, kayak kalau misalkan lagi ngumpul bahas politik, ayo cepetan kita bahas politik negara mana kan udah berat ya. Pusing banget sih kak.
pembahasannya akan setiap hari terasa berat ya Benar. kalau kayak gitu. Jadinya bosen juga nggak sih? Oke, bosan pasti dong karena itu kan lingkupnya hanya di dunia perkuliahan gitu. Sedangkan kita punya dunia yang banyak, nggak harus stay di dunia perkuliahan. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Cukup, mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Kebetulan kita ada sesi Q&A nih kak. Oke. Oke, kayak udah deg-degan belum sih pertanyaannya apa? Lumayan. Kita Oke. langsung masuk aja kali ya mbak. Betul banget, Oke, Kak. langsung masuk aja ke sesi Q&A. Oke, ada apa aja di sesi Q&A nanti? Mohon maaf, ini di password nih HP-nya nih. Gimana ya? Oke, bentar ya teman-teman, santai. Oke, bisa langsung aja nggak sih? Kamera men mau masuk ke ini juga nggak? Say hi, Santai. Say hi kameramen. dulu nggak sih? Say hi dulu dong. Kenalin dong, ini kameramen kita yang biasa Yang jaga kece. kamera, kece banget kan? Oke, langsung kira-kira masuk. ada kurang lebih 1000 pertanyaan nggak dong? Capek banget ya. Harus menjawab itu semua ya? Kayaknya ngantuk. Kayaknya ngantuk. Oke, pertanyaan pertama bakal aku bacain. Apa sih yang seru dari jurusan hubungan internasional? Kayaknya dari tadi tuh kita bahasnya bukanya berat aja ya. Gitu. Kayak pasti ada serunya sih. Mungkin kita bisa mendengarkan langsung Iya. jawaban dari Kak Malika, selaku Biar- mahasiswi. Temen-temen juga nggak mikir kalau politik tuh kayaknya ini ya politik. HI itu kayaknya bahasanya berat di politik terus. Kalau di HI, kebetulan di kampusku sendiri tuh anaknya bener-bener yang beragam banget. Kayak bener-bener rame banget gitu lah anaknya, karena semuanya tuh pengen ngomong, semuanya tuh bener-bener yang kayak gue juga mau ngomong, gue juga mau ini, gue mau tampil gue gitu. Jadi tuh nggak pernah habis bos bahasan kita, topik kita gitu. Terus kayak ada aja ulahnya, itu anak-anaknya itu seru-seru banget dari HI. Terus kakak tingkat kita juga, kakak tingkat kita itu bener yang seru-seru juga, karena mereka tahu kayak kalau lo bawa HI itu berat, ya ujung-ujungnya nggak bakalan fun lo ngejalanin kuliah gitu. Terus juga organisasi kita juga seru karena rame gitu. Terus proker-proker kita itu tuh beneran yang kayak fun banget. Kayak di kampusku ini, event terakhir kita, proker terakhir kita itu setiap tahun kita bakal ada acara yang besar banget, dan itu beneran yang kita undang artis segala macam kayak pensi-pensi pada umumnya. Tapi sebelum itu kita tuh punya 2 ospek. Ospek pertama itu ospek yang kayak ini kenalin nih HI itu kayak gini gitu-gitu. Nanti ospek yang kedua itu ada kita pakai bahasa Inggris. Itu beneran yang ospek pakai Pure bahasa Inggris. Terus kita debat pakai bahasa Inggris, nge-represent negara masing-masing. Kayak misalnya aku dari Rusia, terus kamu dari Cina, kamu dari Spanyol kayak gitu. Jadi nanti kalian tuh nge-represent negara masing-masing tentang topik yang udah ditentuin kayak gitu bersama-sama grup kalian. Itu kita latihan buat jadi model United Nations, itu MUN. Nanti kita belajar dari situ gitu. United, Manchester United dong. Iya, gila. Oke, aku yakin kameramen yang di belakang juga mau ketawa deh kayaknya. Oke deh. Tadi sempat kepikiran juga pasti nanti ujung-ujung bakal kayak sistemnya MUN juga ya. Nah, cuma mungkin ini lingkupnya di hubungan internasional kampus Kak Malika. Nah, pertanyaan selanjutnya, Noah mau bacain? Coba deh, pertanyaan boleh deh. selanjutnya. Oke, apa nih? Emangnya kalau masuk jurusan HI itu jalan-jalan terus ya? Jalan-jalan terus. Mungkin gini kali ya mikirnya si Albias. Hubungan internasional karena berhubungan dengan yang Bahasa. lingkupan antar negara gitu, Luar negeri. bahasa. Wah, kayak jalan-jalan terus nih gitu. Banget. Kalau ini sih sejauh ini kita enggak ya jalan-jalan. Cuman kalau emang jadi diplomat ya udah pasti kalian keluar negeri segala macam. Tapi kalau misalnya jalan-jalan terus sih enggak sih. Cuman ya jalan-jalan di Google kali ya, nyari apa negara-negara yang lain.
Oke. Kayaknya kalau misalkan harus jalan-jalan di per semesternya agak tekor ya. Iya, tekor banget ya, mohon maaf. Harus belum bayar per semesternya, belum Iya. nanti harus keluar negerinya dan Iya, jalan-jalan. transportasi, Tapi makan. setahu aku kalau kalian ikut organisasi kayak FKMHII itu tuh kalian bisa diajak buat ke Jawa, ke Bandung, buat kayak pertemuan itu, which is sebenarnya itu fun sih menurut aku ya. Terus ya itu sih menurut aku kayak jalan-jalan yang dimaksud itu kalau kalian ikut organisasi it will come fun. Tapi kalau misalnya ini nggak jalan-jalan juga sih, tetap di kampus-kampus aja gitu. Kak, tadi organisasi apa namanya? FKMHII. Itu singkatannya, kepanjangannya apa ya? Waduh, aku juga lupa. Federasi apa gitu, kayak terakhirnya tuh hubungan internasional. Oke, cari aja deh temen-temen di Itu Google. Lingkupnya nasional, dan ya tadi aku udah mention ketuanya itu ada di kampus aku. Oke. Boleh nanti ada Instagramnya Kak? Instagram FKMHI kayaknya ada deh. Jadi Aku nanti- soalnya bukan part of the Oh, oke. organization Oke. kebetulan. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cari di Google atau di Instagramnya langsung. Kalau misalkan ketemu silahkan di follow buat teman-teman yang emang tertarik dengan dunia jurusan hubungan internasional. Hebat. Pertanyaan ini, gue lagi yang baca kali ya Maya. Silakan. Bahasa asing apa aja yang wajib dikuasai jika ingin masuk ke jurusan HI? Bahasa asing apa aja ya? Baik lagi, sorry. Berarti baik lagi bahasa asing tuh harus yang pertama bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris harus banget. Nah, setelah bahasa Inggris kira-kira apa tuh? Kalau yang ini sih bahasa perdagangan kali ya. Kalau Gimana tuh bahasa tuh perdagangan? Biasanya tuh kita 2000 pakai 2000 gitu. enggak. Nggak cangcimen di Bahasa. pasar, nggak cangcimen. Beda. Bahasa ini tuh maksudnya kayak ada kalian pernah dengar gak sih ada 3 negara yang menguasai dunia? Itu ada Amerika, ada setahu aku Rusia sama Cina. Nah, Oke. itu tuh paling enggak kalian harus bisa bahasa Inggris dan Cina. Kalau bisa juga bisa bahasa Arab juga bagus gitu. Itu yang kalau menurut aku sih yang paling penting tuh Cina sama bahasa Inggris ya. Inggris. Soalnya itu benar-benar yang di sini tuh sekarang kayak di Indonesia aja deh. Sekarang kita udah banyak banget nih orang-orang Cina yang masuk ke dalam buat memperluas bisnis mereka gitu kan. Benar. Jadi itu tuh kita benar-benar paling nggak kita tahu basic, kayak tahu bahasa Inggris aja sih gitu, kalau menurut aku sih. Oke, berarti intinya teman-teman harus bisa menguasai setidaknya basicnya dulu lah ya. Benar. Basicnya dulu dari 3 negara yang tadi disebutkan untuk Kamalika. Nah, itu dia tadi Q&A dari teman-teman followersnya Fosil. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut bisa ya langsung follow di akun Instagramnya Kamalika untuk kenalan lebih dekat nih sama Kamalika, Benar. narasumber cantik kita pada hari ini. Oke, mungkin sesi Q&A udah cukup ya. Kelamaan juga video ntar orang ngantuk tidur. Bobo dia gila. Ya udah, mungkin sampai sini aja kali ya episode 3 ini. Betul. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita bakal launching di tanggal 21 Mei. 21 Mei ya? Oke, nanti ditunggu aja bisa langsung ikutin terus YouTube-nya @fosil ya. Betul? Fosil. Ya benar. Oh, Nanti tulisannya kayak gini teman-teman. nih Kelihatan nggak? gini. Kelihatan. Oke deh. Thank you banget buat Kamalika yang udah Makasih bersedia juga. hadir hari Aku. ini. Thank you banget juga. udah mau ngobrol-ngobrol Iya. santai Hadir bareng kita di sini. Vostok. Makasih juga ya Fosil udah undang aku. Siap, Ya, sama-sama. sama-sama. Jangan lupa saksiin video kita bareng Kamalika di akun YouTube-nya Fosil. Fosil. Oke, gue Maya Purwaningsih izin pamit undur diri dan rekan gue. Gua Noah Benjamin. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving.